25 peristiwa sejarah Indonesia. Masa penjajahan hingga reformasi. Bangsa Indonesia telah melalui serangkaian peristiwa sejarah yang panjang, mulai dari era Nusantara, masa penjajahan, perjuangan melawan penjajah, masa kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari Belanda maupun pemberontak, hingga berbagai dinamika perpolitikan dalam negeri. Dalam artikel ini, kita rangkum 25 peristiwa sejarah Indonesia yang paling penting, terutama buat anak sekolah. Kalian wajib mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah ini. Peristiwa sejarah Indonesia yang wajib diketahui. Berikut ini, 25 peristiwa sejarah Indonesia yang penting untuk diketahui, mulai dari kedatangan bangsa Eropa hingga di masa reformasi sekarang. Pertama, kedatangan bangsa Eropa. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern, 2007 oleh M. C. Cleves. Bangsa Eropa yang datang pertama kali di Indonesia adalah Portugis di Malaka. Tahun ke-1509 meski berhasil diusir, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque kembali datang pada 1511 dan menguasai wilayah tersebut. Belanda baru datang ke Banten pada 1596 dalam ekspedisi Cornelis de Houtman. Mereka membawa banyak rempah-rempah ke Belanda. Pada 1602, terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie VOC yang kemudian mengambil alih kekuasaan Portugis. VOC dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799 dan diambil alih pemerintah Belanda. Di sela pendudukan Belanda, terdapat masa Prancis 1800 sampai 1811 dan Inggris 1811 sampai 1816, baru kemudian diserahkan kembali kepada Belanda. Kedua, lahirnya Budi Utomo 1908. Masih dalam masa penjajahan Belanda, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo didirikan beberapa mahasiswa. Setelah Budi Utomo, muncul berbagai organisasi. Tokohnya seperti Sutomo dan Wahidin Sudirohosodo, yaitu Trikorodarmo dan organisasi kesukuan. Seperti yang Javoy, yang Celebes, Nusantara semakin kuat dan digelarlah Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober tahun 1928, nama Indonesia semakin dikenal setelah pertemuan ini. Saat itu diperkenalkan pula lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Para pemuda pun mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai bentuk tekad memerdekakan Indonesia. Keempat, Indonesia dikuasai Jepang 1942. Tahun 1942, Jepang menduduki sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Batavia. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan ditandainya penandatanganan perjanjian Kalijati pada 8 Maret tahun 1942 di masa Jepang. Inilah terjadi perubahan luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan. Kelima, Soekarno memperkenalkan Pancasila 1 Juni tahun 1945. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pertama dibuka 29 Mei tahun 1945 pada 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Hesti UVIA Sekolah Kedokteran di Jawa. Keenam, peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus tahun 1945. Meski Jepang sudah berjanji akan memberi kemerdekaan, kalangan pemuda tidak setuju dengan hal itu. Golongan pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Dilansir dari situs setnag.go.id, pada dini hari 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda ke Rengas Dengklok. Tindakan itu diambil agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Ketujuh, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
17 Agustus tahun 1945. Sempat terjadi perdebatan panas di Rengas Dengklok. Namun akhirnya Bung Karno setuju memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Mereka kembali ke Jakarta dan berkumpul di rumah Laksamana Meda yang menjamin keamanan mereka. Di sana mereka menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih. Kemerdekaan pun diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10 WIB. Ke-8 Pertempuran Medan Area Oktober tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta membebaskan negara dari berbagai upaya negara lain merebut wilayah. Salah satunya adalah kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Netherlands. In the Civil Administration Annese atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda pada 9 Oktober tahun 1945. Ingin merebut wilayah Indonesia. Para pemuda Medan segera membentuk TKR untuk melawan. Pada 13 Oktober tahun 1945. Terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. Ke-9 Pertempuran Ambarawa Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Bessel mendarat di Semarang pada 20 Oktober tahun 1945 saat sekutu menuju Magelang. Masyarakat menyerang mereka hingga terjadi kerusuhan. Di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman, pasukan TKR mengejar dan mengepung tentara sekutu hingga terjadi pertempuran 4 hari. 12-1, 5 Desember tahun 1945. Yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pasukan TKR menang pada 15 Desember tahun 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI Id. Ke-10 Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada 25 Oktober tahun 1945. Brigjen Awes Melebi dan tentara sekutunya tiba di Surabaya. Pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu tak terelakkan. Awes Melebi tewas dalam pertempuran itu. Sekutu marah dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November tahun 1945. Sebelum pukul 18, bahkan mereka mengultimatum akan menyerang Surabaya secara besar-besaran pada tanggal 10 November tahun 1945. Tak gentar, Bung Tama justru membakar semangat para rakyat Surabaya untuk melawan. Terjadilah pertempuran besar pada 10 November 1945 yang dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ke-11 Peristiwa Merah Putih di Manado. 14 Februari tahun 1946. Di Sulawesi, yakni di Manado, juga terjadi upaya dari Belanda untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Rakyat Sulawesi melawan dengan menyerbu markas militer Belanda di Teling, Manado pada 14 Februari tahun 1946. Rakyat merobek bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera merah putih. Oleh karenanya penyerbuan ini disebut peristiwa merah putih. Ke-12 Pertempuran Bandung Lautan Api, 23 Maret tahun 1946. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah Bandung Lautan Api yang dimulai ketika pasukan sekutu diboncengi Indonesia tiba di Bandung pada 13 Oktober tahun 1945. Mereka mengeluarkan ultimatum kepada para pejuang agar meninggalkan wilayah Bandung Utara. Namun para pejuang menolak. Tentara Republik Indonesia turun tangan dan bersedia mengosongkan Bandung. Namun sebelum meninggalkan Bandung, pada tanggal 23-24 Maret tahun 1946, para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan kota. Bandung menjadi seperti lautan api. Ke-13 Perjanjian Linggarjati 15 November
1946, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan terus berusaha menduduki berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakhiri ini, dilakukanlah Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada 10–15 November tahun 1946 dan disahkan pada 25 Maret tahun 1947. Indonesia saat itu diwakili Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schemerhorn. Hasilnya antara lain, Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Ke-14 Perjanjian Renville 18 Januari tahun 1948. Rupanya Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan kembali melancarkan serangan yang disebut agresi militer Belanda AMB. Pada 21 Juli tahun 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. PBB membentuk Komisi Tiga Negara KTN dengan anggota Richard J. Kirby dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, Paul van Zielen dari Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Prof. Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah. Perjanjian Renville karena terjadi di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Januari tahun 1948.